Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Juliatun, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Saya Bu Ida dari kelas 5B SD Negeri Kauman. Baik, Bu Ida, Ya. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu Rina. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ida. Bu Ida telah berkenan menyempatkan waktunya pada hari ini untuk kita berdiskusi melakukan pra-observasi dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Baik Bu Ida, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Ida kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ida. Tujuan supervisi akademik yang akan dilakukan antara lain adalah untuk membantu Bu Ida dalam mengembangkan kompetensi Bu Ida sebagai seorang guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah Bu Ida, nanti kita berdiskusi ya. Baik. Nah, dari kegiatan kita ini, kira-kira apa yang Bu Ida harapkan? Tentunya setelah kegiatan kita hari ini nanti saya berharap agar kompetensi saya dalam mengajar di kelas itu menjadi lebih baik Bu Rina. Baik, semoga saya bisa membantu ya Bu Ida. Amin. Kalau boleh saya tahu, Bu Ida nanti akan memberikan materi apa dalam kegiatan pembelajarannya di kelas? Dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti saya berencana untuk memberikan materi IPAS, terutama materi warisan budaya Indonesia. Oh iya, jadi tentang warisan budaya Indonesia ya Bu Ida. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ida capai dari kegiatan tersebut? Nah, tentunya nanti dalam pembelajaran itu ada kegiatan berkelompok. Melalui kegiatan kelompok tersebut, saya harapkan siswa itu mampu mengenal beragam warisan budaya di Indonesia dan sejarahnya untuk kemudian nanti dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah Bu Ida persiapkan? Saya sudah mempersiapkan yang pertama ada modul ajar, kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran dan juga tidak lupa untuk menyiapkan soal sebagai evaluasi setelah pembelajaran. Oke, bagus sekali. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu Ida yang sudah disiapkan. Sudah ada modul ajar, sudah ada soal-soalnya, materinya, metode maupun model pembelajaran yang akan digunakan juga bervariasi. Nah Bu Ida, adakah kesulitan atau hambatan dalam menyampaikan materi tersebut nantinya? Kesulitan itu mungkin karena ini ya Bu, karena di kelas itu kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi nanti bagaimana caranya kita itu bisa mengemas pembelajaran agar itu juga bisa menyenangkan bagi semua dan anak-anak itu juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu. Oh iya, jadi karena anak-anak itu karakternya berbeda, mungkin profil belajarnya berbeda ya Bu Ida. Ya, betul. Nah, terkait hal tersebut Bu Ida, apakah ada strategi khusus yang akan Ibu Ida ambil? Untuk strateginya tentunya saya juga menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Nah, di kelas saya itu juga anak-anaknya itu juga sebagian besar aktif Bu Rina. Jadi besok rencananya itu saya akan menggunakan metode pembelajaran games seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Ida. Jadi Bu Ida sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan karakter anak di kelas Bu Ida. Kemudian Bu Ida, media pembelajaran yang Ibu sediakan
apakah itu Ibu Ida persiapkan sendiri atau ada yang membantu Bu Ida? Terus terang untuk kegiatan untuk media pembelajaran itu saya menyiapkan sendiri Bu Rina, tapi sampai sekarang itu masih ada beberapa yang kurang. Mungkin nanti Bu Rina mau membantu, berkenan membantu, saya sangat berterima kasih. Baik, insya Allah siap membantu Bu Ida. Nah, kemudian kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagus, berarti intelektualnya dikembangkan, karakter sosial emosionalnya dikembangkan. Wah, lengkap sekali Bu Ida. Dari penjelasan Bu Ida, berarti Bu Ida ingin mengembangkan kompetensi anak di bidang intelektual maupun kepribadian. Seperti itu ya Bu Ida ya. Baik, bagus sekali Bu Ida. Insya Allah saya akan membantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan tersebut. Insya Allah setelah kegiatan observasi kita nanti akan berdiskusi lagi. Untuk rencana pelaksanaannya akan kita lakukan nanti ya Bu Ida, observasinya. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sebelum ke sekolah sarapan dulu. Oke. Berangkat sekolah pamit ayah ibu. Siap. Sampainya di sekolah ucapkan salam guru. Siap belajar dengan penuh semangat. Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap sedia, siap memperhatikan. Ibu guru ayo kita belajar. Let's go. Siap. Ya, sebelum mulai Bu Ida absen dulu ya. Nanti ketika Bu Ida absen silakan kalian sebutkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Boleh itu makanan, boleh itu alat tradisional, senjata, apapun yang ada di Indonesia yang merupakan keragaman. Siap? Siap. Adel? Boleh apa? Udah. Aila? Angklung? Boleh. Arista? Geto? Tombak? Boleh. Nabil? Joglol? Rumah? Fahri? Apa nih? Keris? Habibi? Parang? Paula? Minangkabau? Rio? Kerak telur? Ryan? Pedang? Evan? Apa kan? Lumpia, Bu. Lumpia boleh. Yusuf? Wayang. Wayang?
Mbak Pia. Novita. Apa? Rumah? Oh, strawberry. Tegar? Keragaman yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia itu kaya sekali, ya toh? Sugih tenan, ya. Beraneka ragaman mulai dari makanan, mungkin ada yang makanan, terus tari-tarian, tadi apa? Senjata, apa? Iya, alat senjata, ya banyak sekali. Nah, itu materi nyambung dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa? Tentang apa? Kita mau belajar tentang warisan budaya. Nah, warisan budaya Indonesia. Nah, warisan budaya itu ada yang tahu apa itu warisan budaya? Apa warisan budaya? Are you ready? Ready. Yes. 1, 2, 3. Ayo disemangat.
Apa lagi? Upacara adat benar ya di sini juga benar. Seni tari, seni musik. Ya. Ada bahasa, betul ini juga kelompok mas juga betul ada bahasa. Ada pertunjukan rakyat. Terus yang ini benar ini ada tarian, makanan, rumah adat, baju adat. Terus yang ini macamnya. Nah ini ya yang kurang tepat ya kalau macamnya itu bukan pempek, bukan kelompok ya. Macamnya berarti makanan tradisional, tarian daerah gitu ya. Yuk sekarang yang ketiga ada gambar nanti yang tertukar. Yang ketiga yuk. Ada warisan budaya tak benda asal Papua, yang di sini asal Kalimantan, asal Sumatera, warisan budaya tak benda asal Jawa, terus asal Sulawesi. Yuk, mau dari mana dulu ya dibahas? Satu sini, yuk. Warisan ini asal Sumatera, pempek benar. Rumah gajah. Tombak dari mana tombak? Sulawesi. Nah ini sudah ada alat. Ini sudah ada alat ini. Kok ya ada alat? Rencong dari mana rencong? Dari Sumatera benar. Gambyong Jawa. Nah ini berarti benar berapa ini? 3. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2. Ya sekarang yang sini asal Kalimantan hubungan tinggi betul? Betul. Mandau betul? Pakai bidang pasir betul? Paksa kembang? Apa ini? Benar. Dayak Sintang? Dari Papua, noken ya. Noken itu tas yang dibawa pakai kepala. Berarti betul. Yospan tarinya betul. Rumah benar. Benar. Tomano batu benar. Papeda betul. Yang sini aja benar semua. Berarti peluangmu cari kan tinggal sedikit toh. Duduk Mas Zaki. Berarti ini coba pemenangnya mana ini? Seni pertunjukan contoh lari lomba. Tradisional. Ada. Ini wala ini tadi ya. Enggak benar. Ini pertunjukan upacara seni tradisional benar. Yang ini macamnya bahasa cerita ekspresi benar. Yang ini contohnya. Nah ini benar semua ini kelompok 4 dan 5. Sama-sama berikan kelompok 4 dan 5 ya. Bagaimana caranya? Tepuk salut jempol salut. Ya oke deh. Berikan tepuk salut untuk kelompok 4 dan 5. Jempol salut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang warisan budaya. Kalian juga sudah mengerjakan beberapa soal untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sudah saatnya istirahat. Mau istirahat tidak? Kalau begitu pembelajaran pagi ini sudah cukupkan sekian. Tidak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perasaannya setelah kegiatan pembelajaran selesai? Alhamdulillah, tentunya perasaan saya plong, lega. Iya, Bu Ida. Apakah Bu Ida sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Bu Ida laksanakan tadi? Kalau saya jawab puas, tentunya berarti pembelajaran saya itu sudah harus berhenti karena sudah sangat bagus. Jadi masih ada yang kurang menurut saya. Oh, jadi belum merasa puas karena Bu Ida masih harus mengembangkan lagi ya Bu Ida. Nah Bu Ida, apakah pembelajaran tadi menurut Bu Ida sudah sesuai dengan apa yang telah Bu Ida rencanakan? Sesuai itu hampir, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tetap ada hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi. Baik Bu Ida, berarti masih ada yang perlu ditingkatkan. Kira-kira Bu Ida, apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu Ida dari kegiatan pembelajaran tadi? Tentunya kompetensi saya dalam mengajar itu, karena kan kemarin itu juga anak-anak itu juga awalnya semuanya semangat gitu. Ketika kita mau main game, semangat. Tapi di akhir itu karena ada anak yang ya biasa menang kalah dalam permainan, itu juga agak kecewa. Itu saya juga merasa aduh sedih juga ya, ini bagaimana toh caranya mengangkat mood anak-anak kembali ini yang mereka kalah dalam permainan seperti itu. Itu masih perlu saya belajar untuk di situ. Iya, jadi semula yang anak-anak itu antusias karena ingin bermain, mereka sangat bahagia. Ternyata setelah kegiatan pembelajaran selesai dengan menggunakan metode game ya tadi Bu Ida, tapi ternyata ada anak yang menang tentunya bahagia. Namun ternyata ada anak yang kalah dalam permainan tadi, nah itu malah membuat anak menjadi sedih. Kira-kira Bu Ida, bagaimana caranya Bu Ida? Kan anak-anak harus tetap bahagia ya, karena pembelajaran yang selanjutnya juga harus tetap berjalan dengan lancar, dengan mood anak-anak yang tetap semangat, tetap bahagia dan tetap ceria. Kira-kira Bu Ida, apakah ada trik khusus untuk Bu Ida mengembalikan mood anak lagi menjadi semuanya bahagia seperti di awal pembelajaran tadi? Ya, kalau di akhir kemarin karena melihat yang seperti itu juga saya berikan penguatan kembali bahwa kita itu di sini game cuma sebagai sarana, intinya itu kan kita belajarnya. Nah, dari proses belajar tadi kalian itu kan juga mendapatkan ilmu, kalian mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan beragam cara. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang berharga untuk kalian. Jadi ya tetap harus disyukuri apapun itu. Kalau menang kalah itu kan hal biasa dalam itu, tapi kan poinnya itu kita belajarnya itu pengalaman anak-anak. Luar biasa. Saya berikan di akhir. Berarti Bu Ida tetap memberikan reward baik kepada anak yang menang ataupun yang kalah. Jadi anak-anak tetap merasa bersyukur sehingga anak-anak tetap merasa bahagia, karena menang kalah itu hal yang wajar, hal yang biasa. Di samping itu yang lebih penting lagi tadi ilmu yang didapat seperti itu ya Bu Ida. Ya, jadi tadi kalau boleh saya rangkum dari percakapan Bu Ida tadi, Bu Ida masih kurang puas karena tadi masih ada anak yang merasa belum bahagia karena kalah, namun sudah bisa teratasi ya Bu Ida, namun sudah bisa teratasi. Nah, tentunya kan Bu Ida tadi di samping ada merasa belum puas, pasti ada yang saya puas nih yang ini, apa dalam pembelajaran tadi yang dirasa oleh Bu Ida yang ini mantep nih, ini sudah puas, saya puasnya di sini. Kira-kira yang pada bagian apa Bu? Tentunya pada bagian ketika saya juga bisa menghadirkan pembelajaran yang lain dari biasanya. Kalau biasanya cenderung hanya ayo ceramah, lebih banyak ceramah, kita libatkan langsung anak-anak untuk belajar dengan metode yang lain, itu ternyata juga sangat menyenangkan Bu Rina. Jadi itu juga
mungkin nanti jadi PR buat saya. Mungkin kedepannya saya harus lebih banyak lagi belajar untuk cari metode-metode apa yang lebih menarik lagi, biar anak juga tetap senang dalam belajar. Betul sekali Bu Ida. Berarti guru harus selalu inovatif ya Bu Ida ya. Selalu inovatif dalam mengembangkan pembelajarannya, menggunakan berbagai macam metode pembelajaran tadi ya, seperti yang Bu Ida jelaskan tadi. Kalau biasanya Bu Ida menggunakan ceramah, terus hari ini Bu Ida menggunakan metode game, ternyata anak-anak lebih bahagia, lebih antusias. Nah, tentunya berarti ilmu yang disampaikan akan lebih masuk ya, lebih bermakna dan diingat tentunya oleh anak-anak. Jadi ada yang lain Bu Ida selain menggunakan metode yang bervariasi, ada lagi kan Bu Ida yang tentunya tadi Bu Ida merasa wah ini nih yang harus saya tingkatkan, yang ini besok harus saya kembangkan lagi. Sudah berhasil ini, tapi berarti besok harus saya laksanakan lagi. Yang lain yang masih jadi PR juga buat saya itu adalah bagaimana caranya supaya anak-anak itu semuanya bisa belajar dengan berbagai gaya belajarnya mereka, bisa untuk saya bisa merangkul semuanya itu bagaimana. Nah, terus terang itu juga masih jadi PR. Selain dengan metode, bagaimana saya bisa memfasilitasi mereka dengan media yang sesuai dengan kalau yang visual nanti seperti apa medianya atau metodenya seperti apa, yang mereka kinestetik seperti apa. Kalau kemarin games itu berarti kita mengakomodir yang kinestetik seperti itu. Harus penyesuaian aja sih itu. Iya. Bu Ida, kalau menurut Bu Ida, pembelajaran yang Bu Ida tadi laksanakan itu baik metode maupun medianya sudah bervariasi dan sudah bisa merangkul untuk ketiga gaya belajar anak tersebut belum? Yang anak auditori, anak kinestetik, atau anak yang kemampuan belajarnya visual dengan pembelajaran Bu Ida tadi sudah terfasilitasi sesuai dengan gaya belajarnya belum? Kalau yang visual mereka juga setelah karena melihat langsung ya, setelah itu saya juga setelah pembelajaran itu saya juga menyimpulkan, saya juga terus menjelaskan ini yang betul seperti ini. Mungkin itu yang auditori mereka nanti fokusnya ke situ ketika kesimpulannya. Kemudian yang kinestetik jelas itu kinestetik sekali. Ya, jelas kinestetik sekali anak melakukan permainan tadi ya Bu Ida. Karena kenapa saya mengambil itu karena sebagian besar kelas saya itu memang siswanya aktif-aktif Bu Dina. Mereka hobi tidaknya itu energinya seperti nggak habis-habis. Itu juga tercermin ketika mereka setiap istirahat itu, wah mereka seperti kayak mandi. Karena sepak bola semua itu sampai basah semua itu. Benar-benar guru sekaligus orang tua bagi siswa. Bu Ida luar biasa sekali bisa mengenali karakter anak didiknya, bagaimana gaya belajar mereka, sehingga Bu Ida berusaha menentukan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan karakter mereka yang sebagian besar anaknya suka bermain, suka melakukan kegiatan. Jadi sebagian besar mempunyai gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu Ida ya. Luar biasa Bu Ida. Kemudian Bu Ida, tadi dari segi anak-anak, apakah ada kendala Bu Ida anak-anak dengan metode ataupun strategi yang akan Bu Ida terapkan tadi? Apakah ada kendala dari anak-anak? Dari anak-anak ada, karena mereka kan berkelompok ya, dan kemampuan tiap anak itu kan berbeda. Nah, ada itu satu kelompok itu ketika yang maju, ya mohon maaf, di bawah teman-temannya, di bawah teman-teman satu kelompoknya gitu maksudnya. Nah, kebetulan dia maju yang pertama, padahal ketika game itu kan begitu pertanyaan satu selesai dijawab, mundur, kemudian lanjut temannya yang
berikutnya dalam satu tim. Nah itu mereka kurang cepat, jadi bikin teman-teman satu kelompoknya itu gregetan semua. Tapi terus saya juga tetap ini sabar, kamu kan temannya jangan seperti itu ya, berikan support, ayo kelompok satu semangat gitu ya, saya bilang gitu. Terus ya sudah, akhirnya begitu mereka selesai. Nah teman-temannya ini yang 4 ini ternyata juga mereka itu bisa menyusul cepat. Terbukti ya kelompok tadi itu yang maju yang pertama itu selesainya lama, itu begitu sudah ganti pertanyaan kelompok mereka malah justru selesai yang tercepat nomor 1. Jadi kan dari anak-anak pun juga terus kemudian saya berikan penguatan. Nah itulah namanya tim, walaupun ada yang saling gitu. Wah ini menarik sekali ya Bu Ida, banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik. Jadi dari tadi anak-anak bekerja sama dalam kelompok, terus apalagi Bu Ida kira-kira dari situ kan tadi anak-anak ada yang kemampuannya cepat, ada yang kemampuannya lambat, terus kemudian sampai gregetan, ayo toh seperti itu. Terus akhirnya mereka juga baik-baik saja. Itu pelajaran apa Bu Ida yang bisa kita petik bersama dari keadaan dilema kelompok yang seperti itu? Nah tentunya ketika dalam satu kelompok itu artinya kita sudah ibaratnya satu tubuh. Ketika yang satu susah, yang satu sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan. Dan bagaimana kelompok yang lain itu saling melengkapi. Nah seperti itu ya. Berarti ranah yang dikembangkan oleh Bu Ida lengkap ya Bu Ida? Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi selain mengembangkan intelektualnya anak-anak, Bu Ida juga mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dari anak-anak juga. Luar biasa pembelajarannya. Dan Bu Ida dalam menyiapkan media pembelajaran atau metode tadi, ya. Bu Ida menyiapkan sendiri atau ada yang membantu? Saya menyiapkan sendiri Bu Dina. Jadi ketika pulang sekolah itu kemudian besok saya materinya ini. Nah maka disitulah waktu, karena kan kita Bapak Ibu guru anak-anak pulang kita juga masih ada waktu ya. Nah di situ saya untuk menyiapkan materinya, di situ saya buat medianya juga di jam itu tentunya besok paginya seperti itu. Di rumah Bu Ida menyiapkannya? Di sekolah. Berarti kalau di rumah juga dinantikan oleh keluarga yang tercinta, memanfaatkan waktu yang ada di sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran hari berikutnya seperti itu. Kalau ada kendala, boleh loh Bu Ida minta bantuan. Pastinya Teman-teman pasti siap membantu. Nah Bu Ida, pelaksanaan pembelajarannya Bu Ida besok ditingkatkan lagi. Kalau yang bagus ditingkatkan, sekiranya perlu dibagikan ke teman-teman, boleh sekali Bu Ida. Nah nanti kita berkolaborasi bersama demi memajukan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sehat semangat. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.